kasih video pembelajaran sedikit tentang penyetaraan reaksi redoks ya anak-anak ya. Jadi nanti diulang-ulangi ya di rumah, ditontonnya biar makin lancar ya anak ya. Peribahasa mengatakan lancar kaji karena diulang, malah bisa karena biasa ya. Jadi nanti tolong diingat ya anak-anak ya, di dalam penyetaraan reaksi redoks ya, ini dia nanti ada dua syarat yang harus dipenuhi ya anak ya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu nanti ada, kita kenal di anak istilahnya jakir sama dengan jaka ya. Jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan, seperti yang di kelas 10. Tetapi bedanya nak, kalau di reaksi redoks ini dia nanti ada muatan. Maka nanti syarat yang kedua nak adalah mukir sama dengan muka ya. Muatan kiri harus sama dia nak dengan muatan di ruas kanan. Jadi nanti ya nak ya, di dalam menyamakan ya yang namanya reaksi redoks ini, dia nanti ada dua metode ya. Sebenarnya ada tiga sih, cuman Bapak buat saja dua. Yang pertama itu ada dia nanti nak metodenya itu metode setengah reaksi ya. Metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Yang kedua ada dia nanti nak dinamakan dengan metode perubahan bilangan oksidasi ya, metode PBO. Sebenarnya ketiga ini hanya untuk apa ya, canda-candaan saja. Yang ketiga ini nak namanya metode trial and error. Artinya di dalam nanti penyelesaian reaksi redoks ini nak, nanti ada dia angka yang tinggal kita substitusi ke dalam koefisiennya. Jadi misalkan kalau reaksinya nggak setara, diganti lagi angkanya ya. Trial and error, dicoba-coba, kalau salah coba kembali ya. Tetapi yang ilmiah yang dua ini saja ya sebenarnya ya nak ya. Metode setengah reaksi dan juga metode PBO, perubahan bilangan oksidasi. Sebagai contoh reaksi, misalkan Bapak ambil reaksi yang seperti ini. Oke. Nah, jadi sebagai contoh Bapak ambil dari buku paket kita ya nak ya. Misalkan di situ ada reaksinya MnO4 negatif ditambah dengan C2O4 2 negatif menghasilkan yang namanya Mn2 positif ditambah CO2 dalam kurung suasana asam. Nah, jadi cara menyetarakannya ini sebenarnya gampang, cuman banyaknya langkah ini ya nak ya, itu kadang-kadang membuat kalian jadi cepat bosan ya. Tapi Bapak harap ini harus sangat-sangat kalian kuasai ya nak ya, karena nanti banyak aplikasi penyetaraan ini yang bisa kita pakai di sel elektrolisis dan juga di sel Volta. Nah, untuk yang pertama ini Bapak main di metode setengah reaksi dulu ya. Bapak main di metode setengah reaksi. Jadi langkah yang pertama itu ya nak ya, langkah yang pertama itu adalah tentukanlah manakah yang merupakan reaksi reduksi dan yang manakah yang merupakan reaksi oksidasi. Bagaimana cara menentukannya Pak? Ya gampang ya, tinggal kita cari biloksnya saja. Misalkan ya nak ya, oksigen itu -2, -8 berarti mangannya positif 7, -2 kali 4 -8 supaya -2 berarti positif 6, dibagi 2 jadi positif 3. Ini Mn nya 2 positif, -2 kali 2 -4 berarti C nya positif 4. Jadi nanti ya anakku ya, kalau kita lihat 7 ke 2 ya, 7 ke 2 ini berarti dia mengalami reaksi reduksi, penurunan biloks. Lalu yang berikutnya si karbon ya anakku ya, dari C ke 4 itu mengalami kenaikan biloks.
dinamakanlah dia dengan peristiwa oksidasi. Lalu yang kedua, ya anakku ya, langkah yang kedua adalah pisahkan reaksinya, ya. Pisahkan reaksinya. Seperti namanya nak ya, setengah reaksi. Berarti pisahkan dia nak, setengahnya reduksi, setengahnya lagi oksidasi. Jadi tadi anakku ya, reduksinya tadi siapa? MnO4- itu menghasilkan yang namanya Mn2 positif. Lalu yang kedua, C2O42- itu berubah menjadi CO2. Ya anakku ya. Lalu langkah yang ketiga, ya anak ya. Langkah yang ketiga adalah setarakan atom pusatnya. Atom pusat itu yang mana, Pak? Atom pusat itu berarti atom atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti atom pusatnya di sini ada dua ya, Nak ya. Ada si mangan dan juga ada si karbon. Untuk menyetarakan atom pusat, ya Nak ya, itu nanti gampang saja. Cukup kita tambah yang namanya koefisien. Jadi misalkan kalau kita lihat ya anakku ya, ini dia si MnO4-nya kan Mn-nya 1. Ya, berarti Mn-nya sudah setara. Tetapi kalau kita lihat si C-nya ini ya anakku ya, di sebelah kiri C-nya ada 2. Di sebelah kanan jumlah C-nya ada 1. Berarti dia belum setara atom pusatnya. Supaya setara, maka nanti tambahkanlah koefisien. Maka nanti reaksi yang baru di tahap yang ketiga MnO4- menghasilkan Mn2 positif, C2O42- menghasilkan yang namanya 2CO2. Tambah dia anakku yang namanya koefisiennya 2. Lalu yang berikutnya nak, langkah yang keempat adalah setarakanlah atom O ya. Jadi ikuti nak langkah-langkahnya ya secara berurut-urutan. Jangan tidak berurut-urutan. Jadi nanti tolong diingat ya nak ya. Kalau ingin menyetarakan atom O, kalau dia suasana asam, tambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Kalau dia suasana basah, tambahkan H2O di ruas yang kelebihan O. Kalau kalian bertanya berapa banyak ku tambahkan Pak H2O-nya, itu sebesar selisih ya nak ya. Itu sebesar selisih dari yang namanya si O yang di kiri maupun yang di kanan. Sebagai contoh kalau kita tulis ulang lagi ya anakku ya. Tadi kan ada dia MnO4-2 menghasilkan yang namanya Mn2 positif. Suasana asam ya anakku ya. Di sini kan O-nya 4, di sebelah kanan O-nya 0. Selisih 4 dengan 0 itu 4. Berarti tambahkan H2O kalau suasana asam di ruas yang O-nya lebih kecil. Berarti nanti nak di sebelah kanan tambahkan dia nak 4H2O. Lalu yang berikutnya anakku, kalau kita tinjau reaksi yang kedua, oksidasi, C2O42- menghasilkan CO2. Kalau kita lihat ya anak ya, di kiri O-nya 4. Di sebelah kanan ya anakku ya, di sebelah kanan juga O-nya 4. Berarti tidak perlu kita tambahkan H2O. Ya anakku ya. Baru kita masuk langkah yang kelima ya. Langkah yang kelima ini adalah setarakanlah atom H. Ingat ya anakku ya, ini juga tergantung suasana. Kalau dia suasana asam, tambahkan ion H positif di ruas yang kekurangan H. Kalau dia suasana basah, tambahkan yang namanya ion OH- juga di ruas yang kekurangan H. Kalau kalian bertanya berapa banyak ku tambahkan, jawabannya nak tetap berdasarkan selisih ya. Selisih ini kalau di matematika berarti nilai yang terbesar dikurangi dia nak dengan nilai yang terkecil. Jadi kalau kita lihat ya anakku ya, di step yang keempat tadi MnO4- menghasilkan Mn2 positif ditambahkan dia nak dengan 4H2O, ini kan hanya 8.
Di sini hanya nggak ada, ya nak ya. Berarti 8 dengan 0, selisihnya 8. Suasana asam, tambahkan H positif di ruas yang kekurangan H. Berarti di sebelah kanan tambahkan ion H positif sebanyak 8. Lalu kalau kita lihat, ya nakku ya, C2O4 2- menghasilkan 2 CO2. Tidak ada H. Berarti kalau tidak ada H, jangan dimasukkan di langkah yang kelima. Ya. Jadi kalau misalkan hanya nggak setara baru masukkan. Kalau ternyata tidak ada H-nya ya jangan dipaksakan, ya nakku ya. Lalu langkah yang keenam, ya nak ya. Langkah yang keenam adalah setarakan muatan. Ingat ya nak ya, untuk menghitung total muatan itu adalah yang namanya koefisien ya, kalikan dia nak dengan jumlah muatannya. Contohnya gini ya nak ya. Kalau misalkan dia Cr3 positif, ini berarti nak ya, muatannya positif 3, koefisiennya 1, total muatannya berarti berapa? Positif 3. Tetapi nanti nak kalau misalkan dia 2Cr positif 3, berarti muatannya positif 3, koefisiennya 2. Berarti nanti nak muatan totalnya jadi positif 6. Jadi nanti tolong diingat ya nakku ya, untuk menyamakan muatan ini kita menambah yang namanya elektron. Ingat ya nak ya, elektron itu kan partikel atom yang bermuatan negatif. Artinya apa? Karena dia bermuatan negatif, berarti dia cenderung mengurangi. Berarti kita tambahkan elektron itu nak di muatan yang paling besar. Ingat ya nak ya, kalau kalian bertanya kembali, berapa banyak ku tambahkan elektronnya Pak? Jawabannya nak tetap selisih. Ya, tetap berdasarkan selisih. Jadi kalau kita lihat ya nakku ya, reaksi kita tadi 8H positif ditambah MnO4 negatif menghasilkan Mn2 positif ditambah 4H2O. Perhatikan cara menghitung muatannya nakku ya. Ini pos 1 kali 8, pos 8 ditambah min 1 kali 1 min 1. Lalu kalau yang di sebelah kanan pos 2 kali 1 pos 2. Ini tidak ada muatannya, berarti 0 ya nak ya. Berarti ini pos 7, ini pos 2. Muatannya belum sama, tambahkanlah elektronnya. 7 dengan 2 selisihnya berapa? 5. Berarti tambahkanlah nak 5 elektron di ruas yang kelebihan muatan. Ya, atau di ruas yang muatannya lebih besar. C2O4 minus 2 menghasilkan 2 CO2. Ini muatannya berapa nak? Minus 2 kali 1 minus 2. Ini muatannya berapa nak? 0. Minus 2 dengan 0 berapa selisihnya? 2. Jangan bilang minus 2. Enak ya? Karena kan selisih itu adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Berarti nanti tambahkanlah dia nak 2 elektron di ruas yang muatannya lebih besar. Habis ya nakku ya. Masuk kita the final step ya, langkah yang terakhir. Gabungkan reaksinya. Ya. Gabungkan reaksinya. Bagaimana cara menggabungkan reaksi Pak? Cara menggabungkan reaksinya adalah setarakanlah elektron yang terlibat. Bagaimana mencari elektron yang terlibat? Elektron yang terlibat itu nak kalau di matematika sama dengan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Misalkan 1 elektron dengan 2 elektron, berarti KPK-nya berapa? 2. 1 kali berapa supaya 2? 2 kali berapa supaya 1? 2 dengan yang namanya 3, KPK-nya berapa? 6. 2 kali berapa supaya 6, 3 kali berapa supaya 6. Tujuannya nanti biar elektronnya kita coret ya anakku ya. Jadi kita masuk langkah yang terakhir tadi, 5 elektron ditambah 8H positif ditambah MnO4 negatif menghasilkan Mn2 positif ditambah 4H2O. Lalu yang berikutnya C2O4 2- menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 elektron. Kalau Bapak tanya 5 dengan 2 berapa KPK-nya? Oke, ada yang menjawab
Ya, 10 Pak katanya. Bagus ya anakku ya. Berarti ini kali 2, ini kali 5. Coret. Ya. Buatlah yang di kiri, yang di kiri, yang di kanan, yang di kanan. Maka nanti hasilnya anak adalah 16H positif ditambah 2MnO4 negatif menghasilkan 5C2O42- menghasilkan 2Mn2 positif tambah 8H2O tambahkan dengan 10CO2. Kalau sudah kalian ikuti langkah-langkahnya, setaranya ini. Yuk kita buktikan. H16 di kiri, di kanan 16. Mn di kiri 2, di kanan 2. O di kiri 2 kali 4, 8 tambah 5 kali 4, 20. Berarti total semua 28. 8 kali 1, 8. 10 kali 2, 20, 28. Kemudian nanti si C nya 10. Setara ya. Lalu muatannya pos 16 tambah minus 2 sama dengan pos 14. Pos 14 ditambah minus 10 sama dengan 4. 2 kali 2, 4. Berarti reaksi kita sudah setara. Jakir sama dengan jaka. Lalu yang berikutnya tadi apa nak? Mukir sama dengan muka. Ya. Jadi Bapak rasa itu dulu penjelasannya. Ya, nanti banyak lagi soal-soal ataupun latihan yang bisa kita lihat dari bukunya. Itu dulu anak-anak. Selamat pagi semuanya.